aparat kita di bawah kita untuk betul-betul bekerja extraordinary. Nggak bisa kita dalam situasi seperti ini kita kerja normal-normal. Dalam situasi seperti ini kita kerja biasa-biasa, nggak bisa. Kalau bicara soal Presiden Jokowi, kita kadang tidak sadar betapa besar tanggung jawab beliau terhadap negara ini. Betapa luas cakupan wewenang beliau. Betapa yang namanya presiden itu mengurusi 260 juta jiwa, bukan hanya 10 juta orang penduduk seperti di Jakarta. Presiden Jokowi mengurusi satu Indonesia yang luasnya saja mencapai 1.905 juta kilometer persegi. Bandingkan dengan satu negara Singapura yang luasnya hanya 721 kilometer persegi, ataupun DKI Jakarta yang hanya sekitar 662 kilometer persegi. Banyak yang begitu ngomong soal Jokowi, mereka berbusa-busa. Lupa soal sebesar dan seluas apa yang diurusi oleh Presiden Jokowi. Menganggap enteng pekerjaan seorang Presiden Republik Indonesia, membandingkannya seenaknya dengan pekerjaan dan cakupan wilayah seorang gubernur. Kembali ke tanggung jawab Jokowi sebagai Presiden. Apakah hanya mengurusi yang di dalam negeri? Nggak hanya sampai di situ. Cakupannya bahkan menjadi global, karena Presiden Jokowi juga berdiri mewakili Indonesia ketika berhadapan dengan para pemimpin negara lain. Bedakan antara presiden yang disambut dengan parade kehormatan di negara lain dengan gubernur yang mengejar-ngejar presiden lain buat bertemu kayak wartawan cari berita. Levelnya sangat berbeda. Jangan mimpi bahwa itu sama gara-gara gubernur satu ini bisa sholat Jumat bareng presiden negara lain karena pakai usaha nunggu dan ngejar-ngejar tadi. Sekarang kita melihat posisi penting Indonesia di dunia. Kita punya tambang emas yang besar, tambang minyak, dan banyak lagi kekayaan alam. Jokowi sudah membuktikan bahwa dirinya bekerja demi Indonesia. Sudah mengakuisisi saham PT Freeport, sudah mengalihkan blok-blok minyak ke perusahaan nasional. Hei, di mana nasionalisme kalian? Pas demo teriak anti asing, tetapi tidak ada yang protes kompilasi Harvard mempertanyakan mengapa Indonesia belum juga mengklaim ada harga yang tertular corona waktu itu. Itulah yang disebut tekanan dari pihak asing. WHO menerbitkan agar Indonesia mendeklarasikan darurat nasional. Dari sini berhembus kuncian paksaan dari berbagai pihak yang saya kira bisa juga dihembuskan oleh antek-antek Amerika di negeri ini. Memangnya kunci atau lockdown pemecahan masalah? Lihat saja negara tetangga Filipina yang melockdown ibu kotanya Manila. Mereka sekarang dalam keadaan bingung dan tidak siap, padahal yang di lockdown hanya kota Manila dengan jumlah penduduk 12 juta jiwa. Apakah Indonesia siap untuk melockdown 260 juta penduduk? Konon AS selalu ada di balik pertikaian internal atau eksternal negara-negara di dunia. Semuanya diatur sesuai kepentingan AS sebagai negara adidaya. Julukan polisi global yang pernah menempel pada AS seakan jadi justifikasi peran dan agenda tersembunyi ini. Namun, gara-gara itu pula AS dikalahkan China dalam hal peningkatannya. Beda dengan Amerika Serikat, China lebih suka berperang dagang. Duit tidak terbuang, nyawa tentara pun tidak melayang di negeri orang. Perekonomian Tiongkok pun melaju dengan cepat. Kekuatan Cina sebagai negara besar sudah sebanding dengan Amerika Serikat, bahkan melebihi. Kita kembali ke Indonesia. Jokowi itu berada di tengah-tengah dua negara adidaya yang di atas.
Dengan China, Jokowi cukup akrab. Dengan berbagai kerjasama ekonomi, China juga bukan jenis Amerika Serikat yang demen ngatur-ngatur negara lain. Tapi akrab kan nggak berarti nurut juga. Seperti di Laut Natuna, Jokowi galak sama negara China. Yang nelayannya seleweran seenak udelnya nangkap ikan di sana. Sementara terhadap Amerika Serikat sudah jelas, Jokowi tidak mau mendesak diatur-atur, bahkan dicampuri urusan dalam negeri kita. Ini dua negara adidaya yang memiliki kekuatan nuklir. Dengan tegar, Presiden Joko Widodo bertemu mereka tanpa rasa takut. Situ yakin gubernur yang ono bisa sama tegarnya dengan Jokowi. Soal banjir dan pohon Monas saja mencela-mencele. Begitu banyak hal yang dipikirkan oleh Presiden Jokowi. Sebelum dia memutuskan sesuatu, ada 260 juta jiwa. Ada 1.905 juta kilometer persegi. Ada rakyat yang dibayar harian. Ada rakyat yang nafkahnya tergantung sama dibukanya toko atau tidak. Ada rakyat anggota keluarga juga lagi sakit. Kita ingin melihat Jokowi sebenar-benarnya sebagai Presiden Republik Indonesia dengan tanggung jawab segede gaban kali sejuta. Jauh levelnya di atas gubernur yang bangga setengah mati hanya karena bisa meliburkan sekolah selama 2 minggu. Paham kan maksudnya? Jadi, biarkan Jokowi bekerja untuk membebaskan bangsa dan negara Indonesia. Percayalah, keputusan Jokowi itu buat kemaslahatan 260 juta rakyat. Tidak hanya yang 10 juta maupun yang 20 juta.